Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Tutor Bahasa Indonesia dari Universitas Terbuka Bandar Lampung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Akroni Sanjaya. Saya dari program studi S1 Ilmu Hukum NIM 0483666369 Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya mengenai gagasan tentang topik COVID-19 atau yang biasa disebut juga dengan Coronavirus Disease 2019. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan saja, seperti contohnya flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Contohnya yaitu pneumonia. Asal mula dari COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk negara Indonesia. Hanya dalam hitungan beberapa bulan saja. Khusus untuk di Indonesia, pemerintah akhirnya menerapkan yang namanya kebijakan PPKM, atau yang artinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi tingkat resiko dari penyebaran COVID-19. Tidak sampai di situ saja, pemerintah juga menerapkan sistem lockdown untuk negara Indonesia, yang dimana sistem lockdown itu yaitu melarang warga negara asing untuk datang atau berkunjung ke Indonesia. Gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini berupa demam dengan suhu 380 Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Jika ada orang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit, atau pernah merawat atau pernah berkontak secara erat kepada orang yang mengalami gejala COVID-19 ini, maka orang tersebut harus dicek diagnosisnya, yaitu ke laboratorium. Supaya apa? Supaya memastikan apakah orang itu terjangkit COVID-19 atau tidak. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala yang ringan, termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan juga demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Angka kematian penyakit ini pun sangat tinggi bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Maka orang tersebut
akan rentan untuk terkena. Kenapa begitu? Karena kondisi fisiknya sedang tidak baik. Contohnya, seperti orang-orang yang sudah memiliki penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Itu maka akan mudah rentan terkena penyakit ini. Dampak dari COVID-19. Ini ada beberapa dampaknya, yaitu dampak terhadap masyarakat, politik, pendidikan, dan juga pekerjaan. Untuk dalam masyarakat, dampaknya itu berupa pembatasan sosial atau social distancing. Ini dilakukan oleh pemerintah. Cara ini yaitu ketika keluar rumah kita harus selalu memakai masker. Supaya apa? Supaya bisa mengurangi tingkat dari penyebaran COVID-19 ini. Dan kita juga harus menjaga jarak minimal 1 meter dari satu sama lainnya. Dan juga kita harus sering mencuci tangan pakai sabun minimal selama 20 detik. Kemudian terhadap ekonomi. Dengan merebaknya virus COVID-19 ini, akhirnya banyak pabrik produksi yang mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkan oleh perusahaan. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya dibuka dari pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dikurangi menjadi buka sampai jam 08.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Diberlakukannya juga penggunaan uang digital, karena uang kertas dinilai bisa menjadi salah satu perantara penyebaran virus COVID-19 ini. Sementara dari pendidikan, ketika wabah COVID-19 ini menyerang di Indonesia, Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya itu menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini disebut dengan school from home atau pembelajaran daring. Melalui sistem ini, semua materi dan juga tugas diberikan secara online. Hampir semua sekolah dan juga universitas itu tutup sementara karena untuk mengurangi tingkat dari COVID-19 ini. Dan bukan hanya sekolah, tetapi pekerjaan juga. Pekerjaan juga harus dilakukan secara online. Namun pekerjaan yang dikerjakan secara online ini khusus yang bekerja di area perkantoran. Mereka harus menerapkan sistem work from home atau bekerja dari rumah. Tentunya ini akan sangat menyulitkan juga. Dan dari sistem politik, pemerintah juga banyak mengalami perubahan. Kenapa? Karena sama pandemi ini banyak sekali para politisi yang meninggal atau harus diisolasi karena banyak yang terjangkit oleh virus ini. Makanya dengan begitu akhirnya banyak tugas pemerintahan jadi harus diatur ulang, harus dijadwal ulang. Seperti kegiatan legislatif, pemilihan umum itu harus diatur ulang. Karena ya itu tadi, banyak para politisi yang harus diisolasi dan juga yang meninggal. Sementara untuk mencegah COVID-19 ini, berikut ada beberapa caranya. Yaitu yang pertama, kita harus selalu menjaga jarak dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun orang itu tidak tampak sakit. Kemudian,
kita harus selalu mengenakan masker di ruangan publik atau di ruangan terbuka, terutama juga di dalam ruangan, atau jika tidak memungkinkannya pembatasan fisik. Kemudian kita harus rajin mencuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan juga air mengalir, atau kita harus membawa pembersih tangan yang berbahan alkohol, seperti contohnya hand sanitizer. Dan kita juga harus mengikuti vaksinasi ketika giliran kita datang atau ketika kita mendapat gilirannya, dan kita harus mengikuti panduan